oh itu kreativitas untuk pekerja seni aja, atau seniman aja, atau performance aja gitu ya. Enggak, karena kreativitas itu dibutuhkan untuk sebagai proses kita bisa menjadi orang yang transformasi perubahan lah gitu, berubah. Karena pada dasarnya setiap orang punya potensi, setiap orang itu punya kreativitas yang membawa kita dari satu titik ke titik yang selanjutnya gitu. Selamat datang di kelas Creative in Ministry bersama dengan saya Reza Nangin. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih. Respect. Terima kasih ya, terima kasih sekali. Oke, nah selama 2 hari ini kan dari kemarin sampai hari ini pun juga udah banyak banget sebenarnya yang dibagikan ke teman-teman mengenai kreatif sebenarnya. Dari Mr. Yun yang udah kasih tahu tentang script writing lah. Terus abis itu ada Pak Gami juga yang udah share tentang cerita, plot ya, dan segala macam, dan bahkan sampai ke bentuk skripnya seperti apapun juga udah diajarkan secara detailnya sudah dipelajari lah, sudah diberikan. Nah, yang aku mau share di sini adalah beberapa hal yang biasanya aku lakukan sebelum aku bikin skrip. Gitu. Jadi buah pemikirannya dari mana sih? Cari idenya tuh seperti apa sih? Mulainya dari mana sih? Apa yang bisa menjadi ide ini menarik kira-kira untuk digarap atau tidak? Nah, tapi sebelumnya ya, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ini siapa sih ini orang nih? Ngomong-ngomong aja dari hari pertama, tapi kan nggak tahu namanya siapa atau aku itu bekerja di bidang apa. Sekali lagi aku memperkenalkan diri, nama aku Reza Nangin ya. Jadi sudah lebih dari 10 tahun sebenarnya, dari tahun 2012 aku udah berkecimpung di dunia kreatif. Mulai dari YouTube, aku dulu bersama dengan teman-teman bikin sebuah YouTube channel namanya Cameo Project ya. Terus abis itu pun juga ke TV ya. Aku pun juga bersama dengan teman-teman bikin beberapa program di TV, ada di Trans TV waktu itu namanya Instawa, terus habis itu ada juga di GTV Skuter gitu ya. Dan selain TV pun juga kita juga masuk ke film gitu ya, jadi kreatif di film Mars Met Venus, terus habis itu ada Cinta Tapi Beda, jadi lumayan lah gitu dari tahun 2012 kita udah berkecimpung di situ. Cuman memang pada dasarnya karena aku dan teman-teman basicnya dari komedi dan sukanya komedi, jadi semua yang kita bikin itu pasti leads-nya atau kuatnya itu di komedi gitu. Nah sampai sekarang pun juga masih berlanjut, aku pun juga di Invina jadi memanage ataupun juga dalam tanda kutip mungkin mementori gitu ya, tapi sebenarnya nggak bisa dibilang gitu juga karena bersama-sama gitu ya. Bersama dengan kreator-kreator membikin sesuatu dan mengembangkan mereka gitu. Nah ini sekilas aja gitu apa yang aku lakukan di tahun 2012 sampai 2020 di Cameo Project as a creative director. Terus aku sempat ke komisi.co. Komisi.co itu sebuah media politik ya. Aku jadi creative director juga di situ dan sekarang di invina.id. Dan aku sebagai produser beberapa pekerjaan yang sudah dan juga sedang dilakukan. Oke, nah kita ngomongin kreativitas. Apa sih sebenarnya kreativitas itu gitu? Kreativitas itu kan sebenarnya adalah sebuah sentuhan ya, sentuhan inspirasi yang bisa merubah dari hal yang biasa aja jadi hal yang diingat, dari hal yang biasa aja jadi hal yang cukup unik gitu. Dan apalagi sekarang gitu, kreativitas itu kan nggak bisa terpatok sama, itu kreativitas untuk pekerja seni aja, atau seniman aja, atau performance aja gitu ya. Enggak, karena kreativitas itu dibutuhkan untuk sebagai proses kita
bisa menjadi orang yang transformasi perubahan lah gitu, berubah. Karena pada dasarnya setiap orang punya potensi, setiap orang itu punya kreativitas yang membawa kita dari satu titik ke titik yang selanjutnya gitu. Makanya hari ini kita embrace ya, kita keluarkan kreativitas yang ada di dalam kita supaya ide-ide kita ngalir ya. Karena setiap kita itu dibutuhkan sama dunia. Karena warna kita beda-beda gitu. Jadi bukan cuman biarin dia aja lah, itu bukan pekerjaan saya. Tidak, itu pekerjaan kita semua. Karena kita itu kreatif. Nah, kreativitas itu sangat penting di kehidupan sehari-hari karena untuk solve the problem. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kompleks yang akhirnya dipecahkan oleh kreativitas gitu. Nah, contoh misalnya. Zaman dulu teman-teman tahu ada film Top Gun. Top Gun itu ada dua, Top Gun yang baru kan Top Gun Maverick ya. Tapi yang pertama tahun 90-an itu Top Gun aja tuh. Siapa namanya? Tom Cruise. Nah, film Top Gun itu dibikin ceritanya pemerintah itu pada tahun itu angka orang-orang yang mendaftar di angkatan udara itu kecil. Mereka akhirnya memutar otak gimana ya caranya ya supaya membuat orang-orang masuk daftar menjadi anak-anak muda mendaftar jadi angkatan udara. Pada waktu itu kan medianya itu kalau nggak TV atau nggak radio. Buat mereka media TV atau radio untuk mempromosikan itu biasa banget. Gimana kalau kita kerjasama yang sama orang yang memang pada waktu itu ikonik banget. Tom Cruise di tahun itu terbaik. Tahun 90-an, the best, ganteng banget gitu. Gimana kalau kita kerjasama sama Tom Cruise, bikin film. Akhirnya jadilah Top Gun. Setelah film itu rilis dan berhasil, ternyata memang banyak sekali anak-anak muda yang mendaftar menjadi angkatan udara. Jadi berhasil, solve the problem. Kreativitas. Mungkin orang berpikir ya udahlah melakukan yang gini-gini aja dulu gitu. Yang apa yang sudah dilakukan saja gitu. Apa yang sudah dilakukan belum tentu menyelesaikan masalahnya pada waktu itu gitu. Jadi creativity it solve the problem. Nah, terus habis itu kreativitas pun juga penting untuk personal growth. Karena kreativitas itu bisa nge-boost ekspresi diri kita dan juga pencarian jati diri kita sebenarnya. Contoh misalnya aku dan teman-teman di Cameo Project memulai dengan semuanya sebagai aktor aja di depan kamera gitu ya. Berjalannya waktu kita pun juga akhirnya belajar menjadi director, belajar menjadi produser. Dengan jenjang dan juga pengalaman-pengalaman ini akhirnya kita menemukan warnanya kita sendiri. Kita menemukan keunikan aku tuh sebenarnya aku pernah jadi director. Pas ngelihat hasilnya sepertinya bakat saya bukan di situ. Nah habis itu aku pindah jadi produser, ternyata lebih mendapatkan touch-nya menjadi produser gitu. Ada teman-teman pun juga kayak Martin sekarang yang di Cameo Project. Dia memang mulai dari aktor sekarang akhirnya jadi director gitu, jadi sutradara dan bagus hasil-hasil series-series yang dia produce, yang dia bikin sebagai sutradara gitu. Jadi kreativitas dibutuhkan untuk pengembangan diri kita. Begitu juga kreativitas dibutuhkan sangat penting untuk building community and collaboration. Nah, di sini mungkin kalau misalnya kita lihat project-project dari project-project kreatif itu biasanya membuat kita akhirnya membuat satu komunitas, membutuhkan satu sama lain. Kita bisa lihat dari HH Corp. Teman-teman tahu HH Corp nggak? HH Corp itu adalah sebenarnya awalnya talent management yang dibikin sama Ernest Prakasa. Di dalamnya itu ada Ari Kriting, terus habis itu ada Benedion, terus habis itu banyak deh, ada Soleh Solihun dan segala macamnya. Yang dia build di HH Corp itu sebenarnya sampai sekarang akhirnya pun juga aku baru mengerti bahwa yang dibangun itu bukan talent management, tapi yang dibangun adalah komunitas. Dia bawa semua teman-temannya itu untuk berkembang. Sekarang mereka bukan cuman talent management aja. Sekarang mereka udah punya karya-karya
yang penontonnya jutaan. Dari film Ngeri-Ngeri Sedap aja, sekarang mereka udah punya komunitas teman-teman Sumatera Utara berapa puluh ribu di Jakarta. Jadi bukan cuman IPI, bukan cuman film aja yang dibikin, habis itu penerapannya setelah itu, oh ternyata dijadiin community-nya gitu. Karena mereka tahu apa yang mereka buat bukan untuk mereka sendiri. Yang dibuat pasti selalu untuk orang lain selain kita ya. Gitu. Jadi nah, secara biblical perspektif dari kreativitas ini kita bisa lihat dari Kejadian 1 sebenarnya. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala macam kreativitasnya. Kalau misalnya kita lihat sekarang langit, ya di Jakarta kadang-kadang lah. Kadang-kadang kita bisa ngelihat langit biru banget. Awannya putih, bagus banget. Itu kreativitas, pure creativity. Kalau misalnya ngelihat setiap kita beda-beda, rambutnya beda, matanya beda, hidungnya beda, cara ngomongnya beda, cara jalannya beda, cara megang gelasnya beda, itu pure kreativitas. Jadi dari awal sampai sekarang apa yang Tuhan lakukan itu Tuhan lakukan dengan setiap karyanya dia pasti ada kreativitasnya. Dan kalau misalnya kita ingat lagi di mana kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia, berarti artinya kita pun juga punya tingkat kreativitas yang luar biasa. Dan kita hari ini mengerti dan kita hari ini mau belajar bahwa semua yang kita tahu, semua yang kita pelajarin cuman untuk apa? Cuman untuk kemuliaan nama Tuhan aja. Amin. Amin. Gila. Oke, keren. Kenapa setiap orang bisa kreatif? Karena kreativitas itu nggak terbatas tadi seperti yang tadi aku bilang untuk artis aja atau untuk musisi aja gitu. Semua orang punya keunikannya. Semua orang punya warnanya masing-masing. Punya talentanya masing-masing. Berdasarkan dari Matius 25 gitu ya. Perumpamaan tentang talenta. Setiap orang diberikan dan hari ini nih yang kita lakukan sama-sama. Kita mau memultiplikasi talenta yang sudah diberikan sama Tuhan. Gitu. Nah itu penting gitu. Dan nextnya setelah kita tahu bahwa kita punya talenta dan juga diberikan kreativitas, kita harus menemukan originalitasnya kita. Karena balik lagi setiap orang beda-beda, setiap orang unik ya. Punya perspektif, punya sudut pandang dan juga punya ide yang beda-beda dan bagus gitu. Jadi jangan waktu kita pengen bikin sesuatu, kita jangan kita bikin kayak yang dia bikin aja deh supaya gampang gitu. Jangan, kita lihat dulu ide, kita cari dulu idenya, kita gali dulu. Nanti kita sama-sama belajar ya gimana sih awal mula buah pikirannya itu mau mulai dari mana gitu. Impactful content gitu. Semua yang kita buat harus menjadi konten yang impactful. Dimanapun. Jangan berpikir bahwa followers kita cuman sekian, followers kita angkanya cuman sekian gitu. Cuman 100 nih followers. Bayangin aja kalau misalnya 100 orang dikumpulin di tempat ini. Banyak, penuh tempat ini. Bayangin kalau misalnya hari ini gitu ya, sesimpel kita posting aja Tuhan Yesus sayang kamu gitu. Ada 100 orang yang lihat. Itu jadi hal yang sangat impactful. Enggak dilihat dari berapa likes ya. Enggak dilihat dari berapa yang komen, enggak usah gitu. Tapi yakin walaupun itu cuma untuk satu orang, tapi itu pasti sangat berimpact. Amin. Gitu. Jadi bikinlah konten-konten yang positif, karena positif itu yang bisa membawa kita punya harapan dan juga mengerti tentang cinta gitu, khususnya cintanya Tuhan. Terus abis itu bikin konten-konten yang naikin awareness ya, social issues di sekeliling kita tuh kira-kira ada apa aja. Makanya konten kreator mungkin cenderung untuk melatih sensitivitas kita gitu. Kita sensitif dengan keadaan sekitar. Ada apa sih gitu. Kalau misalnya, aku suka banget kalau misalnya naik kereta, KRL ataupun juga MRT gitu ya. Cukup diam aja dan ngeliatin
kanan, kiri, apa yang menarik, terus abis itu pelajarin. Dari situ aja kita tahu ternyata hidup di stasiun Semanggi, stasiun Manggarai, tough bro, kuat sekali untuk turun dan juga melewati tangga-tangga Manggarai itu. Waduh, itu harus punya keberanian, iman yang besar. Hanya pejuang KRL yang tahu. Gitu. Nah, konten-konten yang dibikin pun juga harus relevan. Harus relevan. Gimana sih caranya? Ya, apa yang terjadi sama kita, pasti kemungkinan besar terjadi sama orang lain juga. Relevan, deket gitu. Jadi nggak usah cari yang jauh-jauh untuk bikin konten-konten yang impactful.